Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha. Saya biasa dipanggil Jule. Saya adalah mahasiswi Win Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus mahasiswi Kahfi BBC Motivator School. Sebagai seorang mahasiswi, saya banyak menjumpai orang yang tentu saja karakter dan kepribadiannya itu berbeda-beda. Ada yang mau dipimpin, tapi ada juga yang mau memimpin. Ada yang mau di belakang panggung, tapi banyak juga yang maunya di depan panggung. Nah, istilah itu bisa kita sebut dengan karakter atau kepribadian ekstrovert dan introvert. Tapi sebelum saya lanjut penjelasan ini, saya minta teman-teman untuk subscribe, like, dan komen channel ini ya. Tadi saya sebut ada yang ekstrovert dan ada yang introvert. Ekstrovert itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang sanguinis dan ada yang koleris. Introvert itu kebagi dua juga, ada yang flekmatis dan ada yang melankolis. Saya akan membantu teman-teman untuk lebih cepat ingat akan kepribadian atau karakter ini. Sanguinis populer, koleris kuat, flekmatis damai, dan melankolis sempurna. Sanguinis, orang-orang yang populer. Ingat ya, kata kuncinya populer. Biasanya orang-orang ini maunya di depan panggung atau show up ke depan. Nah, biasanya ciri lainnya itu ialah suka berbicara di depan, antusias, energik, penuh semangat, rasa humor yang tinggi. Nah, dia juga suka banget yang namanya dipuji. Nah, kekurangannya dia adalah karena dia banyak berbicara, akhirnya dia agak kurang mendengarkan orang atau mementingkan diri sendiri juga, dan dia juga pelupa orangnya. Dan satu lagi, orang sanguinis di sini biasanya emosional. Koleris, orang-orang yang kuat. Nah, ingat ya, kata kuncinya kuat. Nah, biasanya orang-orang koleris ini bakat jadi seorang pemimpin karena dia aktif dan dia dinamis. Nah, dia itu tidak emosional dalam bertindak dan dia itu tidak patah semangat. Orang koleris ini biasanya mandiri dan bebas dan dia berorientasi pada target. Tapi kurangnya orang-orang koleris ini adalah orang-orang yang tidak bisa serileks mungkin gitu, karena itu tadi, karena mereka berorientasi pada target harus mereka capai. Kalau tadi kita ngebahas ekstrovert, ada sanguinis dan ada yang koleris. Sekarang kita akan ngebahas yang introvert. Yang introvert itu ada flekmatis dan ada yang melankolis. Nah, saya akan ngebahas yang flekmatis terlebih dahulu. Nah, ingat ya, tadi kata kuncinya ialah damai. Orang-orang flekmatis ini biasanya orang-orang yang penuh ketenangan, damai, rasa simpatik yang tinggi, terus dia itu pendengar yang baik, dia tidak suka yang namanya konflik, tidak suka menyinggung orang, dia tidak suka tergesa-gesa, dia suka bergaul, mudah bergaul, dan dia juga punya banyak teman. Tapi tipikal orang ini biasanya orang-orang yang tipikal yang flekmatis ini orang-orang yang pendendam. Dia tidak agak sedikit nampak tidak berorientasi atau sedikit malas, terlihatnya malas, dan dia terlihat nampak tidak punya pendirian. Nah, yang satu lagi kurangnya dia ini, kalau dia sungkan untuk mengatakan tidak jika dia tidak suka atas orang tersebut. Karena itu tadi, orang-orang flekmatis ini tidak suka yang namanya menyinggung orang lain. Introvert yang kedua ada melankolis. Ingat kata kuncinya melankolis, yaitu sempurna. Sempurna di sini artinya orang-orang melankolis ini orang-orang yang rapih, teratur, tertib, terus pemikir yang mendalam, analisis yang baik. Dia sadar akan perincian ekonomis, dia sangat ekonomis, dia perasa terhadap orang lain, dia idealis, dan dia hati-hati dalam berteman. Nah, kurangnya dari orang-orang melankolis ini biasanya dia susah move on, dia mudah tertekan, dia sangat orang yang mendramatisir. Karena itu tadi, orang-orang melankolis ini orang-orang yang perasa yang sangat tinggi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai karakter atau kepribadian seseorang. Setelah teman-teman menonton video kali ini, teman-teman bisa mengenali diri teman-teman
apa karakter dan kepribadian diri teman-teman, ataupun bisa mengenali atau mengetahui kepribadian atau karakter dari teman terdekat teman-teman. Oke, dengan catatan ya, semua orang itu punya keempat-empatnya, baik sanguinis, koleris, melankolis, ataupun pragmatis. Tapi mana yang menjadi dominasi atau menjadi mayoritas, itu akan menjadi karakter dan kepribadian seseorang. Misal, saya punya pribadi yang pragmatis dan sanguinis. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Setelah saya riset dan setelah saya mengikuti sebuah tes, hasil saya ada di dominasi saya itu, yang dominan itu ada di pragmatis dan ada yang di sanguinis. Nah, terkait kepribadian saya sanguinis dan pragmatis, ya kemungkinan benar, tapi tidak menutup kemungkinan saya mempunyai karakter yang koleris dan melankolis, tapi kadarnya aja yang membedakan gitu. Terkait itu juga, saya itu orang yang suka dengan ya udah manut aja, sepakat dengan pemimpinnya. Kemudian saya suka dengan kedamaian, gak suka yang namanya keributan. Lebih baik saya menghindar keributan ketimbang saya harus melihat atau mendengar keributan itu. Meskipun saya mempunyai karakter atau kepribadian yang pragmatis dan sanguinis, orang yang penuh kedamaian dan orang-orang yang ingin populer, tidak menutup kemungkinan saya ini sedang belajar juga untuk menjadi koleris dan melankolis. Terima kasih telah menonton video kali ini. Meskipun sanguinis yang populer, koleris yang kuat, pragmatis yang damai, dan melankolis yang sempurna, perbedaan itu mengajarkan kita yang di atas untuk turun, di bawah untuk naik, jatuh untuk bangkit, berdiri untuk merendah, terbang untuk membumi. Maka simpanlah sombongmu baik-baik. Saya Siti Julaiha, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.